Aku putra kandung keluarga kaya yang ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil aku dijual ke luar negeri, tumbuh besar di sarang penjahat, lapisan paling bawah masyarakat. Hampir semua kegelapan dunia sudah kulihat. Tempat ini benar rumahku. Tuan Evan, Tuan dan Nyonya, Bu Risa, Tuan Rafli, semua menunggumu di dalam. Itu dia, putra kandung yang dibesarkan di luar negeri. Lihat bajunya yang compang-camping, beneran kayak orang kampung. Shh, tahankan suaramu. Katanya dia itu kejam. Tumbuh di kawasan kumuh luar negeri. Pernah demi berebut roti dengan anjing, dia menusuk mati anjing itu pakai tongkat. Bocah sialan. Kamu minta dihajar ya? Cuma dapat uang segini. Bikin aku gak bisa taruhan 2 kali. Langsung kalah habis-habisan. Makan. Hah? Ayo makan. Mau uang, gak ada. Yang ada cuma nyawaku. Kamu pilih. Biarkan aku kenyang hari ini, dan besok aku ngemis 2 kali lipat. Atau malam ini kamu bunuh aku. Lihat siapa yang kasih kamu uang judi. Kurang ajar. Kurang ajar. Beraninya kamu bernego denganku. Aku hajar kamu sekarang juga. Anjing tua, aku memang menunggumu menyerang duluan. Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya. Dasar brengsek. Di luar negeri, kelaparan dan pukulan adalah pelajaran pertamaku. Kalau nggak mau dianggap anjing, Dasar brengsek. harus lebih kejam dari Buka siapapun. pintunya. Tuan Evan, Bu Risa menyuruhku menjelaskan padamu, kamu baru kembali dari luar. Tentunya banyak aturan yang belum kamu pahami. Kamu harus lebih tahu diri dan patuh. Jangan coba-coba berebut perhatian dengan Tuan Rafli. Jangan curi perhatiannya. Berebut perhatian. Kalian kira aku anjing yang butuh belas kasihan? Aku kembali, bukan untuk cari perhatian siapapun, tapi mengambil yang memang jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Evan sudah datang. Mirip. Terlalu mirip. Alisnya, matanya, persis sama denganku waktu muda. Anak ini benar-benar anakku. Syukurlah kamu kembali. Kamu kurus banget. Pasti banyak menderita di luar sana. Jangan takut, mulai sekarang ini rumahmu. Lupakan semua hal buruk di luar sana. Ayo, cepat ke sini, biar ibu melihatmu. Kakak, selamat datang di rumah. Aku Rafli. Mulai sekarang, kita bersaudara. Apa ini peringatan kekuasaan? Kayaknya keluarga Emran juga kandang anjing. Hanya saja kali ini, akulah yang pegang rantainya. Kak Evan, kau meremasku sampai sakit. Rafli, biar ibu lihat. Sampai merah begini. Evan, kok kamu bisa? Ibu, jangan salahkan Kak Evan. Dia pasti gak sengaja melakukannya. Lagi pula, aku yang gak sadar akan posisiku sendiri. Dialah putra kandung dari keluarga Emran. Baru pulang sudah gangguin adikku. Jangan bawa masuk rumah sikap liar yang biasa dipakai untuk pamer keberanian di luar. Kami gak terima cara kayak gitu. Evan, lihatlah. Kakakmu dan mereka belum bisa terima kenyataan. Mengertilah. Mengerti? Mengerti apa? Mengerti kalau dia menikmati 20 tahun hidup mewah di keluarga Emran? Sementara aku di luar negeri hidup serba kekurangan. Tiap hari bisa saja dipukuli sampai mati. Semua penderitaanmu itu apa hubungannya sama Rafli? Dia juga masih bayi waktu tertukar dan dia itu juga korban. Jadi maksudnya, kalian sudah putuskan, dia tetap di sini?
Evan, ayah ngerti perasaanmu saat ini. Tapi bagaimanapun Rafli kami besarkan sejak kecil. Ikatan ini nyata. Baik. Dia boleh tetap tinggal di sini. Bagaimanapun, pelihara kucing atau anjing bertahun-tahun akan menumbuhkan rasa sayang. Aku mengerti. Tapi, aku harap soal status dibedakan dengan jelas. Apa maksudnya anak kandung atau angkat? Bagi keluarga Emran, Rafli itu anak kandung. Iya, Evan. Rafli hatinya sudah cukup sedih. Beberapa hari ini dia nggak makan teratur. Kalau kamu bilang identitasmu, Rafli yang harga dirinya tinggi itu, mau ditaruh di mana mukanya nanti? Setuju dia tetap tinggal. Itu kompromi terbesarku. Kalau di rumah ini, perasaan anak angkat lebih penting dibanding status anak kandung. Lebih baik kirim aku kembali. Evan, ayah janji padamu. Tapi pengumuman butuh waktu yang tepat. Kamu harus kasih Rafli dan perusahaan waktu untuk menyesuaikan diri. Oke, aku mengerti. Tapi aku punya satu syarat. Aku juga mau sekolah di Kinza seperti dia. Evan, kamu tahu Kinza itu tempat macam apa? Itu kawah candra di muka elit papan atas. Kamu SMA saja belum tamat kan? Nanti kalau nggak lulus semua mata pelajaran, jadi bahan tertawaan kalangan atas. Bikin malu keluarga Emran. Bisa-bisa sampai ujung dunia. Iya, Evan. Kalau kamu mau sekolah, ibu carikan sekolah bagus. Biar kamu bisa belajar yang lingkungannya santai. Kalau nggak ke Kinza buat naikkan nilai diri, kedepannya akan sulit mengambil alih grup Emran. Ayah, aku tahu keluarga kita salah satu pemegang saham utama Kinza. Kenapa sebagai anak kandung keluarga Emran aku malah nggak boleh masuk? Atau jangan-jangan ayah merasa sebagai anak kandung keluarga Emran yang terlunta-lunta 20 tahun, bergumul dalam lumpur, berebut makanan dengan anjing liar, benar-benar nggak pantas ditunjukkan dan mempermalukan keluarga Emran. Percuma saja pura-pura memelas. Akademi Kinza nggak pernah buka jalur belakang untuk siapapun. Kalau dulu kamu nurut. Cukup, Risa. Jangan bicara lagi. Evan, ayah kabulkan. Hari ini juga ayah atur. Besok, kamu dan Rafli pergi ke Kinza buat daftar. Ayah, Ternyata sifat manusia selalu lebih simpati pada yang lemah. Evan, duduk seharian di mobil pasti capek. Ibu sudah siapkan kamar untukmu. Ayo, kita lihat. Baik. Ayo. Evan, coba lihat kamar ini. Suka nggak? Kalau ada yang kurang, bilang ibu. kenapa? Terbiasa tinggal di rumah desa, jadi nggak menghargai kamar sebagus ini? Mending dibanding kandang anjing yang dulu kamu tempati, kan? Terlalu kecil. Aku mau lihat kamar yang itu. Kak Evan, yang itu kamarku. Aku tinggal di sini saja. Pemandangan dan ukurannya lumayan. Evan, lihatlah, masih banyak kamar kosong. Kenapa ngotot kamar ini? Anak angkat tinggal di kamar utama, anak kandung di kamar tamu. Logika kayak gini, dibawa kemanapun gak akan masuk. Anak angkat apa? Rafli itu juga anak ibu. Selain itu, kamar ini sudah dia tempati 20 tahun, sudah terbiasa. Terus kenapa? Sekarang aku sudah kembali kan? Kebiasaan itu diubah. Evan, kamu sengaja cari gara-gara ya? Banyak kamar kosong di rumah nggak kamu pilih, malah ngotot ambil kamar Rafli. Kamu itu perampok ya? Ibu, kakak, jangan ribut. Kalau Kak Evan suka, berikan saja padanya. Aku nggak apa-apa. Asalkan aku masih bisa tinggal di sini dan bisa menemani kalian berdua. Tinggal dimanapun nggak masalah. Rafli,
Kamar ini milikmu. Gak ada yang bisa ambil. Evan, ibu tahu kamu menyimpan dendam, tapi Rafli juga korban. Korban. Sungguh korban yang hebat. Selama 20 tahun ini, dia menyandang nama putra keluarga Emran. Hidup serba mewah, mendapat pendidikan terbaik, jadi pusat perhatian. Lalu aku? Aku hidup di area kumuh luar negeri, dirantai kayak anjing, berebut makanan dengan anjing liar, hidup tanpa kepastian setiap saat sampai dipukuli sampai mati. Kalau dulu kami nggak ditukar, dia mungkin akan sedikit menderita, tapi jelas nggak akan sepertiku yang hidup lebih buruk dari anjing. Lagian orang tua kandungnya perlakukan dia dengan baik. Kalau enggak, mana mungkin mereka berencana menukarnya ke keluarga Emran biar hidup enak. Sekarang, aku sudah kembali. Kalian bilang punya perasaan kepadanya, ingin dia tetap tinggal. Oke, keluarga kita nggak kekurangan makanan. Dia tetap bisa hidup lebih baik dari 99% orang di dunia ini. Tapi kamu malah bilang dia korban. Kenapa? Yang dapat keuntungan juga disebut korban. Lalu 20 tahun hidupku ini disebut apa? Patut? Sial? Sekarang, ibuku sendiri, kakakku sendiri, masih suruh aku terus mengalah padanya. Tinggal di kamar sisa pilihannya. Aku juga mau jadi korban kayak itu. Evan, memang asik terus mengungkit masa lalu. Hidupmu sudah mengenaskan. Kenapa ngotot nyeret Rafli ikut terpuruk bersamamu? Diam. Evan, ayah tahu kamu banyak menderita di masa lalu. Apapun yang kamu mau, ayah akan ganti kerugianmu. Dalam 3 jam, semua perabot yang gak kusukai di sini, bersihkan dan ganti semuanya. Rafli, ayah tahu kamu orang yang bijaksana. Lihatlah. Ayah, itu nggak masalah. Dan itu sudah seharusnya. Aku kemasi barang-barangku sekarang. Kosongkan kamar ini untuk kakak. Rafli, ibu tahu kamu merasa ditindas. Sebenarnya, ganti kamar bukan masalah besar. Rafli, ini kunci Ferrari yang ibu dan kakak siapkan untukmu. Ini terima. Kakak janji padamu, kamu akan selalu jadi bagian keluarga kami. Benar, Rafli. Ferrari ini model terbaru edisi terbatas. Harganya 16-18 miliar. Kamu pasti suka. Terima kasih ibu. Terima kasih kakak. Tapi Kak Evan baru saja pulang. Dia nggak punya apa-apa. Bagaimana kalau mobil ini dikasih ke dia sebagai hadiah pertemuan? Rafli sungguh bijaksana. Kakakmu nggak butuh. Seumur hidupku, aku belum pernah lihat mobil sport. Aku ambil ya. Evan, itu aku kasih buat Rafli. Kamu gak punya SIM. Buat apa kamu rebut? Siapa bilang akan kunaiki? Cuma aku mau pajang, buat senang-senang. Apa nggak boleh? Evan, cukup. Risa, cukup. Sebagai kakak, kasih hadiah penyambutan pada adik itu benar. Masalah ini selesai. Ayah benar. Selama Kak Evan menyukainya, itu bagus. Linda, nanti suruh orang kirim lebih banyak pakaian. Evan dulu terlalu banyak menderita. Kita harus tebus utang kita padanya. Baik, aku akan mengaturnya. Rafli, ayo, ibu ajak kamu lihat kamar barumu. Ayah, ibu dan kakak, apa sebegitu membenciku? Aku nggak menyukai mereka. Mulai hari ini, cuma ayah satu-satunya keluargaku. Jangan khawatir. Selama ada ayah, kamu gak akan lagi dizolimi. Aku mengerti, ayah. Di keluarga ini, satu-satunya orang yang perlu kujaga hubungannya dengan baik cuma orang ini yang merasa bersalah padaku dan bisa kasih aku keuntungan nyata. Hardy, si kepala keluarga. Kak Evan, apa keluarga Emran baik padamu?
Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Kak Evan, apa yang perlu dikhawatirkan? Yang harusnya khawatir itu keluarga Emran. Kayaknya mereka tetap bikin kamu kecewa. Paling enggak, kekayaan keluarga Emran enggak mengecewakanku. Evan, hari ini hari pertamamu di Kinza. Jangan gugup. Rafli disukai banyak orang di sekolah. Temannya banyak. Dia akan menjagamu. Jangan khawatir, Ayah. Ku jaga Kak Evan dengan baik. Ayah, Ibu, sudah kalian tenang saja. Di Kinza, siapa yang berani menindas anggota keluarga Emran? Evan, kalau ada apa-apa, pastikan menelpon ke rumah. Jangan khawatir, Ayah. Kalau ada masalah, pasti menimpa orang lain, bukan aku. Tenang saja, Kak Evan. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Benarkah? Kalau gitu, aku sangat menantikannya. Tapi, kamu harus ingat janjimu pada Ayah untuk nggak buka identitasmu di sekolah. Selama kamu nggak buka identitasmu, aku punya ratusan cara bikin kamu nggak betah di Kinza. Ayo, sebentar lagi masuk. Iya, saya. Ya, sebentar. Coba lihat ada yang siapa datang. yang datang. Siapa itu ya? Siapa itu? Itu Tuan Rafli. Hari ini ganteng banget. Pintar, keluarga kaya, penampilan sempurna, kayak malaikat yang turun ke bumi. Raja Kinsa sudah datang. Minggir. Kayaknya suasana hatinya buruk. Siapa orang udik di belakangnya itu? Belum pernah lihat anak buah baru. Gaya banget. Kayaknya adikku yang baik ini pandai membangun pengaruh di sini. Tapi entah dia benar-benar disukai atau cuma takut kekuasaan keluarga Emran. Tuan Rafli, kamu sudah datang. Tuan Rafli, auramu hari ini sungguh terlihat mencolok di antara yang lain. Benar-benar mempesona. Jangan ngelakuin pekerjaan kasar begini. Tuan Rafli, dia Evan Emran. Anjing yang baru saja aku dapatkan. Wup, wup. Tuan Rafli, silakan. Anak-anak, ayo tenang semuanya. Hari ini, kelas kita kedatangan murid baru. Mari kita sambut Evan Emran. Nah, Evan Emran, di depan Rafli ada kursi kosong. Kamu duduk di situ ya. Di antara teman sekelas, semuanya harus saling menyayangi. Ibu guru, tenang saja. Kami akan jaga murid baru ini dengan baik. Siapa yang melakukannya? Aku. Kenapa? Anak baru, kamu gak suka hadiah dariku? Suka? Tentu saja aku suka. Kamu! Hadiah perkenalan yang disiapkan anjingmu. Sudah aku terima. Apa kamu suka hadiah balasan dariku? Cari mati ya? Beraninya menyentuh Tuan Rafli, kamu gila ya? Hentikan semuanya. Selesaikan semuanya setelah kelas. Sekarang juga.
ajak beberapa orang untuk bersihkan ini. Berani bikin onar lagi di kelas, akan dihukum berat sesuai peraturan sekolah. Itu kartu merah Nona Cindy. Habislah sudah, dia sudah tamat. Yang terakhir dapat kartu merah dan berani merobeknya. Besoknya berhenti sekolah. Katanya, kondisi mentalnya jadi agak nggak normal. Itu perbuatan orang suruhan Nona Cindy. Cindy. Iya, Cindy Sapta. Dia putri keluarga Sapta. Bersama keluarga Emran dikenal sebagai dua raksasa ibu kota. Dia sangat mencintai Rafli gila-gilaan. Dia mengaku sebagai ratunya. Dan Rafli di sini dikenal sebagai Raja Akademi Kinza. Barusan kamu buang sampah di atas kepala raja. Yang disebut ratunya itu tentu gak bakal mengampunimu. Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung minta maaf pada Rafli. Atau berhenti sekolah dan meninggalkan ibu kota. Kamu gak bakal bisa bayangkan cara-cara apa yang lo pakai Cindy. Cindy. Taktik adu domba. Rafli, kamu cukup mahir dalam trik ini. Mencari wanita gila untuk dijadikan pion. Terima kasih ya. Tapi dalam kamusku gak ada kata minta maaf. Soal berhenti sekolah, itu mustahil. Anak muda, dengar baik-baik. Penjaga Akademi Kinza ini berada di bawah komando Ratu. Ratu sudah kasih perintah, kasih kamu 2 pilihan. Pertama, naik ke atap sekarang juga, berlutut 3 kali di hadapan Tuan Rafli, dan bersumpah, mulai sekarang akan patuh jadi anjingnya. Kedua, kami semua di sini akan membantumu meregangkan otot dan tulangmu, lalu melemparmu keluar gerbang Kinza, kayak buang sampah. Pilih sendiri. Sudah, selesai bicara. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku makan. Aku sudah kasih kamu muka, dengar baik-baik. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sapta bagaikan dewa. Kalau menyinggung dewa, masih berharap hidup tenang? Berdiri! Kamu bilang, di Akademi Kinza, keluarga Emran itu dewa. Kebetulan sekali. Nama keluarga aku juga Emran. Kak Rafli, aku sudah dengar semuanya. Si orang kampung itu berani memperlakukanmu begitu. Apa dia sudah bosan hidup? Kamu gak apa-apa? Ayo, bajumu sampai kotor begini. Nggak apa-apa. Cuma kecelakaan kecil. Kecelakaan? Menurutku dia sengaja. Jangan khawatir Kak Rafli. Aku sudah suruh orang membereskannya. Sebentar lagi dia dibawa ke sini. Cindy, kamu jangan berlebihan. Berlebihan. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sapta punya keputusan mutlak. Siapa yang berani bikin kamu kesal, aku bikin nyesel lahir di dunia. Tenang saja, sebentar lagi, aku bikin dia berlutut dan menjilat sepatumu di depan kelas. Cindy, kamu masih saja sembrono. Tapi, terima kasih ya. Kak Rafli, kenapa sungkan padaku? Demi kamu, aku rela lakukan apa saja. Kamulah rajaku. Siapa yang berani bikin kamu kesal, dialah musuhku. Aku gak akan biarkan siapapun menodai kesempurnaanmu. Si bodoh nggak berotak ini memang senjata yang paling berguna. Bobby dan orang-orang gak guna itu, gimana mereka menghajarmu?
Kok nggak berdarah sama sekali? Kayaknya kurang keras mukulnya. Menerima kartu merah dari Ratu, cuma ada 2 pilihan di Kinza ini. Pertama, berlutut sekarang juga, merangkak ke kaki Kak Rafli, bersumpah jadi anjing setia raja, dan jadi patuh ke depannya. Kedua, bersiap menerima pukulan dan hinaan tanpa henti, sampai kamu jadi seperti sampah dan diusir dari Kinza. Tapi, karena sekarang kamu sudah berdiri di sini, kayaknya kamu sudah siap untuk sadar diri jadi anjing. Tunggu apa lagi? Berlutut. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sabta adalah dewa. Kamu sudah menyinggung dewa. Kamu bakal mati tanpa tahu sebabnya. Cepat berlutut, mohon pada raja dan ratu agar mengampuni nyawamu. Zaman kerajaan sudah lama berakhir. Cuma karena kalian dipuja dipanggil raja dan ratu, langsung ngira diri bangsawan kerajaan yang lagi syuting drama sekolah. Kamu bilang apa? Selain itu, pilihan yang kalian kasih gak ada yang kusuka. Jadi aku pilih yang ketiga. Ini singgasana kalian kan? Duduk di singgasana rasanya memang menyenangkan. Kamu, beraninya kamu. Cindy, bagaimana kalau lupakan saja? Kayaknya dia sama sekali nggak peduli sama aturanmu. Kak Rafli, nggak bisa dibiarkan begitu aja. Hari ini, aku harus kasih dia pelajaran. Biar dia tahu siapa penguasa sejati Kinza. Penjaga, cepat naik ke atap, bawa banyak orang. Tim penjaga yang kamu maksud? Apa Bobby dan gengnya? Tuan Evan, aku tahu aku salah. Mohon kasihani kami. Bermurah hatilah, ampuni aku. Bobby, dasar gak guna. Cepat berdiri. Malu-maluin banget. Meski harus berlutut, kamu cuma boleh berlutut padaku dan Kak Rafli. Siapa yang kasih izin kamu berlutut pada dia? Nona Cindy, aku juga nggak mau berlutut. Tapi nama keluarga Tuan Evan juga Emran. Aku nggak mampu menyinggungnya. Omong kosong. Keluarga Emran cuma punya satu putra, yaitu Kak Rafli. Kamu siapa? Apa pantas pakai nama Emran? Kak Rafli, jangan marah. Sampah-sampah ini memang gak guna. Aku akan panggil pengawal keluargaku untuk membereskan dia. Sudahlah, jangan bikin masalah karena aku. Orang kampung kayak dia, sama sekali nggak tahu aturan. Kalau nggak tahu aturan, maka akan kuajarkan aturannya. Demi Kak Rafli, aku nggak akan takut bikin masalah besar. Oh, apa hebatnya si Rafli? Sampai kamu tergila-gila begini. Kak Rafli itu bukan cuma dari keluarga kelas atas. Dia tampan. Juga murid berprestasi. Tiap tahun selalu juara pertama, semua garis di Kinza pasti mengaguminya. Tapi yang bisa menikah dengannya, cuma aku seorang. Demi dia, kasih pelajaran pada orang yang gak tahu diri sepertimu adalah kehormatan terbesar bagiku. Oh, jadi seberapa nggak bolehnya dia disinggung? Ada murid yang nggak sengaja menginjak sepatu Cats edisi terbatasku. Dan Cindy langsung paksa murid itu makan 30 butir telur. Pokoknya, demi aku, dia bisa melakukan apa saja. Baginya, aku ini dewa yang nggak boleh ternoda. Jangan lupa, kamu sudah janji pada ayah untuk gak buka identitasmu sebagai putra keluarga Emran. Tanpa perlindungan identitas putra keluarga Emran, menurutmu, seberapa susah Cindy bisa membunuhmu? Keluargaku bertahun-tahun membesarkanmu. Apa cuma untuk mengancamku begini? Dasar anak angkat. Gak tahu terima kasih. Dasar brengsek, beraninya kamu membentak Kak Rafli. Hancurkan mulut kotornya. Beraninya memukul orangku. Beraninya memukul orangku. Pukul ya pukul saja. Apa harus tentukan harinya? Aku biasanya gak mukul wanita. Tapi cewek sinting gak berotak ini gak pantas disebut wanita. Kamu pikir kamu siapa? Di Kinza ini, selain keluarga Emran, keluargaku lah yang berkuasa. Tunggu saja. Hari ini,
Kalau aku nggak patahkan anggota tubuhmu dan melemparkannya dari atap ini, aku nggak pantas menyandang namaku. Benar. Kalau keluarga Sapta mau membunuh itu semudah meremas cecunguk. Benar. Orang kampung melenyapkan keluargamu mudah bagi keluarga Sapta. Tunggu saja ajalmu. Oh, keluarga Sabta sangat hebat. Aku sangat takut. Ngapain kalian masih diem aja? Serang dia. Siapa yang duluan bisa kalahkan dia akan jadi teman keluargaku ke depannya. Bobby, Berhenti! Hentikan semuanya yang berani bergerak. Sudah bosan hidup ya? Biar ku perkenalkan secara resmi. Dengarkan baik-baik. Dia ini adalah Tuan Evan Emran. Dia putra kandung Pak Hardi, Presiden Direktur Grup Emran. Dia keturunan murni dan sah dari keluarga Emran, pewaris sesungguhnya. Hah? Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya aku mati sesuai alur cerita, dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putraku, putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Hah? Itu putraku saat sudah dewasa? Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya, putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku nggak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku. Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen kuhajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku, aku adalah ibumu.
Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya aku mati sesuai alur cerita, dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putraku, putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Hah? Itu putraku saat sudah dewasa? Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya, putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku nggak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku. Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen kuhajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku, aku adalah ibumu.